Halo Bunda semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Arlin Isom. Terima kasih ya Bun udah klik video saya. Dan terima kasih banyak yang udah selalu like, komen, dan yang udah bantu share. Terima kasih Bunda, semoga kalian selalu sehat dan bahagia bersama keluarga masing-masing ya. Amin. Nah hari ini aktivitas aku mulai dengan mengganti Petri ya. Nah ceritanya aku itu di SMS Pak Su katanya nggak bisa ngakses kamera depan rumah ya. Jadi karena baterainya habis jadi aku disuruh untuk ngecas. Nah ini kalau baterainya masih ada, dia akan bunyi ya Mam ya. Jadi ini buat tekan tombol ini. Jadi Pak Su itu dapat notifikasi, yaitu kayak orang telepon gitu loh Bun. Jadi dia langsung ke HP-nya Pak Su ya. Jadi setiap ada orang lewat atau berdiri di depan pintu itu pasti Pak Su dapat SMS gitu ya. Nah misalnya kalau ada tukang Shopee datang antar barang gitu pas kita nggak ada di rumah, kadang kalau dia tuh mencet belnya, bel yang ini ya, itu Pak Su langsung dapat notifikasi. Kadang kita bisa ngobrol dari jarak jauh. Misalnya saya di kampung gitu ya, ada orang atau apa kita bisa langsung menjawabnya. Jadi misalnya, oh taruh aja barangnya di situ gitu ya. Kita bisa ngomong walaupun tidak di rumah gitu ya Bun ya. Nah oke, ini baterainya aku cas dulu ya Mam. Jadi ini saya cas sampai dia itu udah biru. Ini keesok paginya ya. Jadi udah biru. Jadi ini langsung aja aku mau taruh balik baterainya ke mesin kameranya gitu ya. Jadi ini nanti kalau baterainya udah terpasang dia langsung bunyi ya Bun ya. Nah jadi siapapun di depan pintu walaupun orang itu lewat saja itu Pak Su bisa tahu ya siapa di situ ya. Jadi misalnya Pak Su mau ngecek saya gitu ya, misalnya mobilnya di rumah apa enggak gitu, dia bisa tahu aku tuh pergi apa enggaknya. Kecuali kalau saya tuh pergi dari rumah itu dijemput temen gitu ya, jadi Pak Su nggak bisa notice kalau saya itu pergi keluar gitu. Jadi Pak Su ini bisa ngecek walaupun Pak Su itu nggak di rumah. Oke Bunda lanjut aja, aku mau bikin cemilan dulu. Ini tuh buat temen ngemil pagi saya ya, jadi saya tuh mungkin nggak sarapan nasi atau apa, jadi saya cukup makan ini saja hari ini. Nah untuk tempe tepungnya aku cuma pakai tepung Kobe ya, khusus tempe, dan ini tuh bener-bener enak, rasanya mantul dan enak banget lah ini. Terus habis ngemil udah ngopi gitu, aku langsung aja gercep membersihkan kaca jendela. Dan jendela ini sudah lama sekali ya aku nggak bersihkan. Kemarin itu aku bersihkan depan. Dan ini aku bersihkan lagi karena di luar itu kan hujan ya Bun ya, jadi ada tampias gitu ya, ada yang bocor gitu, jadi airnya itu meletik ke kaca, jadi kacanya itu yang bagian luar kotor, kalau bagian dalamnya masih oke sih. Dan aku membersihkan semuanya ya Bun ya, dari atas sampai ke bawah gitu Bun. Nah untuk membersihkan rumah saya itu nggak semuanya harus saya lap-lap setiap detil gitu ya, setiap barang gitu enggak. Jadi aku lihat dulu kalau memang udah kotor banget perlu dibersihkan ya aku bersihkan ya Bun ya. Karena saya tidak mungkin akan setiap hari lap-lap semuanya gitu ya Bun ya. Nah ini aku lap-lap juga bagian luarnya ya.
Dan ini aku perlu manjat karena tinggi ya bun ya, jadi aku ambil kursi untuk memanjat. Dan untuk membersihkan kaca ini memang sih butuh tenaga ekstra ya bun, karena kaca itu kalau nggak bersih pun kelihatan blentong-blentong gitu ya. Jadi ini aku harus lap dulu pakai obat, nanti kalau masih belum bersih karena lapnya kan kadang basah ya bun ya, kena obat ini, jadi kalau diusap-usapin ke kaca pun kadang masih ada blentong-blentong gitu ya bun ya. Jadi ini nanti aku lap 2 kali pakai kain yang kering gitu ya bun, supaya tambah bersih gitu bun. Nah, saya pastikan semuanya saya elap ya bun, walaupun sama kayu-kayunya itu saya elap, bukan saya lap kacanya aja, jadi semuanya aku lap ya. Nah lanjut aja, ini aku langsung ngepel ya bun ya, karena menurut saya lantainya itu sudah perlu dipel, karena memang ngeres dan juga udah bikin kaki itu hitam kalau jalan-jalan di sini. Jadi ini lanjut aja aku pel ya. Jadi ini ngepelnya aku pun 2 kali. Pertamanya aku pel yang ya pokoknya 2 kali lah ya bun ya, supaya tambah bersih aja. Karena memang jarang-jarang ya bun ini aku pel bagian belakang, karena saya memang jarang ke belakang kecuali kalau mau jemur baju gitu. Dan aku pastikan untuk mengepelnya itu sampai ke kolong-kolong meja gitu ya bun ya, supaya semuanya bersih. Jadi menurut bunda itu hidupku enak ya, ya nggak enak bun. Nah aku harus bekerja keras untuk membersihkan rumah aku sendiri. Jadi di sini memang aku nggak punya pembantu untuk membantu saya membersihkan rumah. Jadi saya membersihkan sendiri sambil olahraga gitu loh bun. Nanti kalau saya tuh di rumah nggak olahraga, nggak gerak bersih-bersih rumah kayak nggak bersih-bersih rumah, badan saya itu nanti tambah melar ya bun ya. Jadi makanya saya berusaha untuk menggerakkan badan supaya badan saya itu pun juga fit dan juga nggak terlalu melar gitu loh bun. Jadi saya harus bergerak ya bun ya. Oke bunda-bunda, ini aku lanjut mau masak kue tio goreng. Aku pakai kue tio yang kering gitu ya, dan ini udah aku rendam pakai air panas sampai agak empuk gitu ya. Sebenarnya harusnya tuh direbus ya bun, tapi saya pakai air panas saja. Nah ini dia, aku sudah persiapkan bahan-bahannya. Nah ini kue tiaw yang udah aku rendam tadi atau kasih air panas. Ini udah empuk ya. Lebih enak lagi kalau pakai kue tiaw yang fresh ya bun ya. Nah ini ada sawi, ada juga bakso-baksoan, fiske, ada juga bawang putih, bawang merah, dan juga ada sausnya seperti biasa sih, kecap asin, kecap ikan, dan juga oyster sauce. Oke bunda, ini langsung aja aku oseng-oseng telur dulu ya. Aku pakai 2 telur. Ora ari sampai telurnya mateng. Dan ini aku sisihkan dulu, aku oseng juga bawang merah. Sampai bawang merah agak kering ya. Tak lupa balik-balikkan telurnya ya, pokoknya sampai mateng. Terus ini aku masukkan bawang putih, oseng-oseng lagi sampai wangi. Terus masukkan bakso-bakso atau fish cake. Dan setelah itu masukkan kue tiaonya. Tentunya langsung dikasih saus ya, ini sausnya aku kasih saus tiram, kecap asin, kecap ikan, nanti juga ada lada putih, dan juga aku kasih masako rasa sapi sedikit. Terus tak lupa ya mam, kasih kecap manis juga.
Terus langsung aduk-aduk sampai merata ya bun, jangan lupa untuk dicicipi. Kurang apa nanti bisa ditambahin lagi menurut selera lidah masing-masing ya. Kalau mie ini aku nggak suka asin-asin ya bun, karena buat diganyang gini ya, kita nggak makan pakai nasi, makannya gini aja. Jadi kalau keasinan juga nggak enak. Jadi makanya ini aku nggak kasih garam ya bun. Oke, yang terakhir aku masukkan sayur, karena sayur itu aku lebih suka masih crunchy ya. Jadi ini aku oseng-oseng sampai layu saja. Nggak perlu lama ya bun. Oke, minyak sudah mateng bun. Nah, aku mau makan dulu ya bun. Oke Bunda, terima kasih atas dukungan kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Bun, semoga kalian tidak bosan dengan apa yang aku sharing di channel YouTube aku. Terima kasih ya Bun, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.